Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran PKN. Hari ini kita akan mempelajari tentang memaknai peraturan perundang-undangan pada bab 3. Nah, adapun topik yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, prinsip yang berlaku dalam hukum. Yang kedua, kita akan mempelajari jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, yang bagaimana sih? Lebih lanjut, kita akan mempelajari bagaimana proses mengenai peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum memiliki dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Prinsip yang berlaku dalam hukum. Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan landasan yuridis. Ketiga, peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dan yang ketujuh, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Nah, ketujuh prinsip ini harus adik-adik ingat ya. Kita lanjut pembahasan berikut. Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk jenis tata urutan peraturan perundang-undangan ini ada 7 poin. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Kelima, Peraturan Presiden. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Harap diingat baik-baik ya. Berikut asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kejelasan tujuan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, kelembagaan organisasi pembentuk yang tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara, pejabat, pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian jenis hierarki dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Berikut kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat. Berikut kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Berikut keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Nah, adik-adik, harap ini dipahami dengan baik ya, agar nanti pada saat pembelajaran adik-adik sudah mengetahui bagaimana tentang peraturan perundang-undangan. Nah, cukup sekian materi hari ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa, terima kasih sudah menyimak video ini.